yang kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur kami menyerahkan waktu kami dari pertama sampai selesai ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus yang sudah siap, sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pemusik yang lain bisa duduk, keyboard di tempat ya. Shalom. Kok cuma satu orang? Shalom. Lagi shalom. Yang bersuka cita hari ini coba saya lihat tangan-tangannya. Luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang penuh dengan sukacita, dan kita memiliki sukacita itu supaya kita betul-betul menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tema hari ini adalah apa itu iman. Berjalannya bulan ini kita sedang digalakan berkaitan dengan iman. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara menanyakan koreksi di dalam hidup kita? Bahwa kenapa bulan ini digalakan tentang iman? Ini firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang harus kita lakukan dan harus kita praktekkan, dan kita harus buktikan ada hasilnya atau tidak. Makanya hari ini kita akan belajar, kita berdoa supaya firman Tuhan ini betul-betul menjadi rema di dalam hidup kita, supaya langkah-langkah hidup kita ke depan betul-betul itu seturut dengan firman Tuhan. Susah memang, karena firman Tuhan itu banyaknya itu berlawanan dengan kehendak kita. Kehendak kita mau A, firman Tuhannya mau B, berlawanan semua. Tetapi itulah firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu harus kita ikuti. Kalau dalam pembelajaran teologi, Alkitab menafsirkan Alkitab, firman Tuhan menafsirkan firman Tuhan. Di luar daripada itu jahat. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Apa itu iman? Kurang lebih 2 minggu lalu dalam setiap sesi, kurang lebih 4 sesi itu kita bahas berkaitan dengan iman. Ketika saya renungkan tema ini, ternyata saya dapati ketika saya koreksi, kurang ternyata. Sekalipun kita sudah hamba Tuhan, pengikut Kristus, tetapi masih kurang. Kalau kita koreksi dalam hidup kita, ternyata masih banyak kita mengikuti maunya kita, bukan maunya Tuhan. Sehingga apa? Apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Tidak tergenapi. Tergenapinya kepada orang lain, sehingga muncullah namanya iri. Kenapa dia terjadi? Kenapa saya tidak? Sedangkan firman Tuhan yang sama saya sampaikan, tetapi dia lebih diberkati daripada saya. Ada apa? Makanya hari ini kita belajar. Sebenarnya iman itu apa sih? Kalau kata Ibrani di sana, iman itu adalah dasar segala sesuatu. Nah, kita akan belajar dari sini, Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka Ibrani dulu 11 ayat 1. Ini firman Tuhan, sering kita dengar firman Tuhan ini. Tetapi kita percaya firman Tuhan seperti dikatakan WL tadi selalu baru. Amin. Setiap firman Tuhan itu selalu baru, tergantung cara kita menanggapi firman itu. Ibrani 11 ayat 1, kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Dengan kasih Kristus saya jemput kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, menghormati firman Tuhan. Haleluya. Ibrani 11 ayat 1, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Iman sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ada dua perkataan yang sama dalam firman Tuhan ini, yaitu segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, inilah kita harus mengerti apa itu iman. Betul firman Tuhan berkata bahwa iman itu adalah dasar, fondasi kita orang Kristen. Tetapi kita perlu mengerti di sana bahwa harus dilandasi, harus dicampur adukan dengan hal-hal yang kuat. Contoh sebuah bangunan, kalau mau buat dasar bangunannya, di sana ada berapa unsur yang harus dicampur adukan, termasuk salah satunya batu. Batu, apa lagi? Pasir, kemudian air, apa lagi? Semen. Nah, ada 4 yang harus dicampur adukan sehingga menjadi satu, yang disebut nantinya jadinya fondasi untuk satu bangunan. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang berkaitan dengan iman kita sebagai orang Kristen. Dan kita follow up masing-masing. Sehingga firman Tuhan ini sementara kita dengar, saya sukanya itu firman Tuhan kita langsung praktek. Betul gak terjadi gitu? Saya kalau renungkan firman Tuhan, renungkan itu saya praktekkan. Dan kebanyakan yang saya praktekkan, dari 100% itu 75% itu terjadi. Dan itu firman Tuhan, ya dan amin. Kalau bahasa Ibrani di sana dibilang iman itu emunah. Amin. Kata amin itu kebanyakan kita orang Kristen, ya, yes, itu gak salah. Tetapi yang sebenarnya, kata amin itu ketika kita menyampaikan amin, di sana itu kita meyakini bahwa ketika kita sampaikan amin, kita mau lakukan. Jadi kalau gak mau lakukan, jangan coba-coba kata amin. Atau cuman mengikuti, karena di samping bilang amin, saya juga amin. Ada lebih parah lagi, amin. Di samping sana, kayaknya amin gak tulus gitu. Karena khotbahnya terlalu lama. Ada tanda amin, maunya selesai. Itu dia. Iman. Wujud dari iman adalah percaya. Sama-sama dengan saya bilang yuk. Wujud dari iman adalah percaya. Wujud dari iman adalah percaya. Abraham dikenal adalah bapa orang beriman. Karena yang pertama dia percaya. Abraham dibenarkan karena percaya. Imannya dikuatkan karena percaya. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu kita harus dasari namanya iman. Semuanya. Maka pikiran kita terbatas, kehendak kita terbatas, ada namanya iman yang tidak pernah terbatas. Nah, kita belajar satu lagi, ada di atas iman ada satu. Bapak Ibu Saudara, iman ini penting. Saya sudah beriman kok sama Tuhan. Pertanyaannya cuma satu, udah terjadi belum? Kalau belum terjadi itu bukan iman namanya. Itu namanya hayalan. Bilang sama-sama hayalan. Menghayal, saya udah pernah menghayal. Saya mau menghayal nih, saya punya mobil 1. Bisa gak menghayal? Bisa. Kalau iman, betul, setuju. Iman tanpa perbuatan itu bukan disebut iman. Yang disebut iman tanpa perbuatan jika tidak diperbuat itu bukan disebut iman, tetapi yang disebut adalah hayalan, menghayal. Jadi antara bedanya iman dan hayalan cuma satu. Jika hayalan disertai perbuatan, jadinya iman. Iman tanpa disertai perbuatan, hayalan.
Menghayal aja gitu tuh. Jadi hampir-hampir beda ini. Tapi bedanya cuma satu. Dilakukan atau enggak. Itu iman kita. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal penting yang kita belajar hari ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Yang pertama adalah harapan. Orang yang beriman adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Harapan itu belum kelihatan. Udah lihat belum? Belum. Eptis. Pengertian dari eptis di sana, Ibrani di sana, itu setia, disiplin, rajin. Makanya orang yang beriman dia disiplin. Jadi saya minta maaf Pak Gembala, 7 menit telat gak disiplin. Masih kurang imannya. Jangan bilang kita udah hamba Tuhan, oh imannya udah belum. Iman itu harus diuji nanti. Bukti iman kita kuat itu tergantung ujiannya. Nanti sesi 2 kita bahas. Bapak Ibu Saudara, kita harus ngerti dulu ini. Jangan kita ngomong iman tentang iman. Saya gak mau banyak-banyak materi deh. Dasarnya Alkitab aja. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Kata Matius di sana 17 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ada firman Tuhan singgungnya begini juga. Jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Bapak Ibu tahu nggak biji sesawi? Dikata firman Tuhan, biji ini paling terkecil dari semua biji-bijian yang ada di bumi. Itu sangat kecil, kecil banget. Kalau jatuh di sini kita lempar begini, hilang gitu, saking kecilnya. Tetapi lihat, firman Tuhan bilang apa? Biji sesawi ini ketika dia tumbuh itu menjadi pohon yang sangat besar. Bisa saja burung itu bisa bersarang di sana. Besar banget. Firman Tuhan jelas berkata bahwa jika iman kita sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Gunung di sini firman Tuhan menceritakan bukan tentang gunung yang nyata. Gunung Semarang tuh, gunung yang tinggi. Firman Tuhan ini berkata gunung ini menceritakan tentang gunung masalah Bapak Ibu. Pergumulan Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu bisa pindahin jika ada iman. Makanya firman Tuhan ketika Tuhan datang, ada gak ku dapati iman di bumi? Dicari imannya. Kenapa iman? Betul memang dasar. Segala sesuatu adalah dasarnya iman. Apa yang kita lakukan kita percaya dan kita yakini bahwa itu akan terjadi sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bukan kita inginkan. Kalau kita inginkan egois jatuhnya. Karena maunya kita, bukan maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama di sini adalah pengharapan. Apa yang kita setelah saya selidiki hidup saya sendiri, ternyata banyaknya saya minta sama Tuhan. Berharap maunya Tuhan jawab cepat gitu. Tetapi gak ada yang saya lakukan banyaknya untuk Tuhan. Sedikit. Pernah gak Bapak Ibu koreksi ini? Atau Bapak Ibu bilang saya beriman aja. Tuhan tuntut actionmu. Tuhan tuntut gerakanmu. Apa yang kamu lakukan? Jika itu terjadi, itu tergantung kita. Bukan Tuhan. Tuhan hanya melengkapi
menyertai, memperlihatkan jalan, kita lakukan. Gak ada cuma langsung ikut campur tangan, gak ada. Yang Tuhan mau adalah kita. Yang pertama adalah Tuhan. Beriman, buktikan. 2 langkah ini harus kita kerjakan. Apa harapan saya? Harapan saya ke depan A, B, C. Ya ABC itu. Kita lakukan bagian kita. Itu iman. Jadi kalau kita cuma ngomong tanpa beriman, tanpa melakukan, 0. Kata Yakobus sana. Bapak Ibu Saudara, sangat terberkati dengan tema ini. Lewat tema ini, saya harus merenungkan kembali diri saya sendiri. Ternyata masih banyak, agak sedikit melenceng tuh. Kebenaran melenceng sedikit, bukan kebenaran. Dia kalau lurus, ya lurus aja. Sedikit aja, itu bukan kebenaran lagi. Susah ya jadi orang Kristen. Memang betul, kita dilatih di bumi untuk diperlengkapi nanti di surga. Ada satu anak muda tanya ke saya, "Kak, saya pernah baca firman Tuhan. Namanya ada tubuh kemuliaan ya Kak." Ada. Dan nanti dipakai di mana itu? Ya di surga. Yang sekarang kita nanti kita diperhadapan dengan pengadilannya Tuhan. Kita ini pakaikan tubuh kemuliaan. Yang fana ini di sana. Nanti di sana itu akan dicetuskan kamu mau di yang kanan atau kiri, mau neraka atau enggak. Oh gitu ya Kak? Iya. Makanya baca firman Tuhan supaya kamu paham. Yang saya maksudkan di sini adalah iman kita jika disertai dengan perbuatan, makanya hidup kita yang pertama akan berkualitas. Jika kita mengerti tentang kualitas, jika kita mengerti tentang prioritasnya Tuhan, maka hidup kita akan berkualitas. Amin. Apa yang kita utamakan dulu? Jika kita utamakan hidup kita, lari dari, gak usah heran kalau apa yang kita mau itu gak terjadi. Saya renungkan firman Tuhan ini luar biasa nih. Satu ayat aja itu. Ini luar biasa Bapak Ibu. 3 hari. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya, 4 hari. Saya bingung. Saya menyampaikan apa ya? Nanti. Sedangkan kalau dilihat yang terjadi cuma 20-30% itu. Kita mau saksikan apa? Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
dan hatiku bersuka karena setiap hari kita renungkan firman Tuhan. Ini penting. Makanya firman Tuhan udah sampai kita di bilangan berapa itu. Renungkan terus. Saya tidak pernah menjamin Bapak Ibu membaca firman Tuhan itu akan diberkati terus. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 katakan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu harus perhatikan begini berkaitan dengan iman ya. Membaca firman Tuhan itu adalah iman. Gak praktek kan bukan iman. Jadi saya gak pernah alergi dengan orang. Ada bapak-bapak pernah ngomong saya begini. Pak, saya udah baca firman Tuhan itu udah bolak-balik. 1 tahun udah 2 kali balik. Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa Pak. Hebat nih. Saya selalu bertanya. Saya tanya satu Pak. Iya. Apa yang Bapak ngerti setelah Bapak baca? Oh tunggu saya buka dulu firman Tuhannya. Gak usah. Saya cuma jawab begini. Bapak percuma. Ayat favorit saya ada Kolose 3:23 tuh. Itu ayat favorit saya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti. Kata seperti itu yang susah kita buat. Karena kita samakan semua untuk Tuhan. Kita samakan semua untuk firman Tuhan. Susah. Dia bilang kayak Bapak itu. Pak, 1 ayat aja. Bapak baca, Bapak ngerti, Bapak lakukan. Itu lebih hebat, lebih kuat dari 1 kitab yang Bapak baca. Kuasanya berbeda Pak. Iya Pak, iya. Udah pernah praktekkan belum? Ya cuman baca. Ini hebat, repot nih. Bapak Ibu Saudara, jangan cuman baca. Emang susah sih. Kita baca kemarin di Keluaran itu banyak segala macam imamat, peraturan-peraturan. Kita coba kita lakukan, kok repot. Firman Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan hayalan semua itu, konsep pemikiran kita harus ubah. Anak saya yang besar, yang kecil ketinggalan. Karena dia baca satu pasal Pak. 1 pasal aja susah amat. Kak baca 1 pasal. Harus ditemani, tapi dengar. Gak jelas ulang. Gitu. Dia mau baru masuk Keluaran itu. Lama ya Papi ya, lama ya. Baca aja terus. Saya bilang ini udah bulan 2 tanggal 17. Seharusnya 30 tambah 17 udah berapa itu? Kamu telat itu. Telat udah berapa ayat ke belakang. Setiap hari harus baca, ada berarti yang bolong. Selama dari tahun 2004 awal. Bapak Ibu, firman Tuhan itu sederhana. Sebenarnya. Tetapi kalau firman Tuhan itu disertai dengan perbuatan yang sederhana tadi, bukan jadi sederhana. Yang sedikit jadi banyak, yang banyak menjadi berlipat-lipat kali ganda. Itu firman Tuhan. Jadi beda dengan buku-buku lain. Satu Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia, ini penting yang tadi saya bilang. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk membuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Perhatikan nih Bapak Ibu Saudara. Untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak
berguna. Tadi saya bilang, pemikiran kita terbatas, kehendak pengetahuan kita terbatas. Masih ada satu, namanya iman. Jadi kalau semua udah terbatas, tahap terakhir adalah beriman. Itu dia. Di atas iman ada kasih itu. Maka hidup kita sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita kebanyakan di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan. Bapak Ibu nggak tahu nantinya. Saya juga nggak tahu. Bapak Gembala kita di sini juga nggak tahu nanti ke depan. Bapak Ibu anak-anak muda, teman-teman pelayan Tuhan yang muda, kita nggak tahu yang Tuhan mau sekarang apa. Kita lakukan aja yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, anak-anak muda udah sekolah, ada yang udah lulus, ada yang masih dalam bangku pendidikan, lagi 1 tahun atau 2 tahun selesai. Itu Bapak Ibu sedang melakukan iman. Bapak Ibu kerja itu Bapak Ibu sedang melakukan iman. Bagi saya, pekerjaan adalah bagian dari ibadah. Jika pekerjaan kita sungguh-sungguh, maka Tuhan perhitungkan. Jadi ibadah bukan cuma karena kita datang di sini. Bukan. Dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu adalah ibadah. Di keluarga kita, dengan ayah, ibu, istri, anak, suami, itu ibadah. Itu iman. Semua akan terjadi nanti ketika kita melakukan bagiannya kita. Ibrani bilang tadi kan segala sesuatu, berarti semuanya. Gak ada dipilah-pilah di sana, gak ada. Semua di bumi ini itu punya Tuhan. Kita di bumi ini hanya sementara. Kenapa kita banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi? Kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk nanti pada kekekalannya. Kita di sini dilatih. Kita sedang, ini bumi ada tempat latihannya kita. Orang Kristen. Orang yang percaya. Jadi nanti kalau kita nggak melakukan apa yang firman Tuhan katakan, kita itu nggak sama dengan orang yang bukan percaya sama Kristus. Sama saja. Gak ada bedanya. Orang yang gak percaya sama Kristus aja ketika dia berpengharapan percaya bahwa ini dia akan lakukan, dia terjadi kok, dia diberkati kok, kita enggak. Kalau sampai kita enggak berarti ada yang salah di dalam hidup kita. Firman Tuhan udah jelas di sana berkata, banyak norma-norma, peraturan-peraturan yang Tuhan sudah kasih. Namun kalau kita tidak melakukan, nah itu nol semua itu. Nah ini repot. Jadi namanya bukan iman itu. Bapak Ibu sedang menghayal. Untuk apa menghayal? Lebih baik gak usah percaya sama Kristus. Semua ukuran yang akan dijawab oleh Tuhan, itu tergantung kita. Dan saya mau kasih tahu satu. Jika kita disebut adalah orang-orang beriman, saya mau kasih sesuatu. Ini yang seram nih. Selain dari iman, kalau kita bilang kita adalah orang beriman, iman itu selalu memakan korban. Taruhannya nyawa, itu iman. Serem banget tuh. Taruhannya nyawa. Taruhannya bukan yang dibilang anak kecil, yang bukan yang ece-ece. Enggak. Kalau kita bilang orang beriman, pernah gak kita bertarung? Hampir harta kita selesai. Hampir pengetahuan kita selesai.
Hampir istri itu meninggalkan kita. Hampir suami itu meninggalkan kita. Hampir anak-anak itu memberontak kepada kita. Pernah gak begini? Karena iman. Taruhannya itu. Kenapa Bapak Abraham disebut orang di Alkitab itu dia yang paling beriman? Kenapa? Taruhannya nyawa sana. Anaknya. Setelah dipersembahkan anaknya, Tuhan tahu. Taruhannya itu. Apa yang terbaik dalam hidup kita, ketika kita berikan kepada Tuhan, itu bagian dari iman. Kita udah dengar firman Tuhan itu banyak. Memberilah dari kelimpahanmu. Gak ada itu. Apa yang ada padamu? Ketika Tuhan sertai bangsa Israel, lari ke depan Musa bilang, Tuhan gak salah. Itu laut, itu mulai kemana? Balik ke belakang musuh. Selesai kita di sini nih. Tuhan bilang begini, apa yang ada padamu? Tongkat, pakai. Gimana caranya? Pukul tuh laut. Dipukul. Mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada pada kita, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa yang ada pada kita, saya cuma bisa WL, pakai itu. Itu bagian dari iman. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Tuhan bagi Tuhan. Saya cuma bisa geser-geser itu kameranya. Lakukan yang terbaik. Besok-besok mungkin kamu bukan geser kamera. Kamu geser, besok-besok mungkin kamu bisa geser itu orang yang sakit, kamu pindahkan ke tempat yang sehat. Gak tahu kan? Kita gak ngerti caranya Tuhan. Saya cuma bisa main musik. Gak apa-apa. Lakukan aja. Kembali saya renungkan firman Tuhan ini. Aduh Tuhan, ampuni saya. Banyak yang kurang. Kita semua di sini hamba-hamba Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dari sini gereja yang kecil ini dibilang akan lahir pemimpin-pemimpin yang hebat. Amin. Udah kelihatan akan lahir pembicara-pembicara yang hebat dari sini. Ibu percaya enggak? Percaya. Lakukan aja. Akan lahir orang-orang yang berkompeten dari sini. Percaya enggak? Amin. Dari semua yang ada di sini, 95% adalah anak muda. Why? Kenapa? Saya teringat dengan visi misinya Jokowi. Apa? Generasi emas tahun 2045. Generasi emas. Generasi emas akan keluar dari sini nih, JMC. Amin. Bapak Ibu percaya, mungkin perkataan ini akan terjadi. Nanti lihat waktunya. Tuhan kalau sudah mengangkat, gak ada yang untuk turun itu. Gak ada. Bagian kita apa? Lakukan bagian kita sekarang. Sekarang. Yang Tuhan lihat awal sampai akhir. Bukan hari ini atau akhirnya. Enggak. Tuhan lihat proses. Bukan instan.
Tuhan lihat prosesnya. Jika proses kita tetap kita pertahankan dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu iman. Iman tanpa didasari dengan perbuatan, mati. Saya beriman nanti paling 10 tahun, 20 tahun saya akan menjadi orang hebat. Yes. Tetapi kalau tidak dimulai hari ini, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan, perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang kita imani, apa yang kita percaya akan nol. Maka firman Tuhan, ada orang yang duluan akan jadi ke belakang. Orang yang belakang jadi yang terdahulu. Kenapa begini nih? Karena imannya nggak jelas. Maka kita pertahankan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan yang hebat di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang akan terdahulu. Amin. Kita udah mulai, jangan kalah. Kita tetap berjuang Bapak Ibu Saudara. Perjuangan kita bukan mudah. Firman Tuhan lain berkata begini Bapak Ibu Saudara. Jenis yang satu ini hanya bisa dilawan doa dan puasa. Kita beriman tanpa kita berbuat. Kekuatan kita itu sudah Tuhan kasih. Doa dan puasa. Saya mau tanya dulu, teman-teman muda, kalau yang senior-senior saya udah tanya, udah paling paham. Yang muda-muda saya tanya deh, ketika kita pelayanan di sini persiapan, berapa banyak yang puasa? Gak ada yang katakan? Puasa pasti ada. Berdiri di sini, ini ada bedanya. Kalau saya, ada bedanya gini. Kalau saya berdiri di sini tanpa puasa, ngawur. Sini, kan ini bukan sembarang nih. Teman-teman muda pemusik di depan ini altar. Saya kan cuma main bass, saya kan cuma main drum. Puasa, doa. Jangan jadikan itu rutinitas kebiasaanmu. Bukan. Jika itu jadikan rutinitas kebiasaanmu, kamu gak diberkati. Percuma. Makanya ada bedanya. Orang yang main musik karena dia puasa dan berdoa, kelihatan mainnya walaupun pas-pasan. Kedengarannya bukan pas-pasan. Oh rahmat, saya ingat nih. Saya pernah ngajar di STT HAMI berkaitan dengan pengembangan karunia 1. Saya pernah ingat, gak tahu di zamannya Rahmat atau Sinove, saya gak ngerti. Ujiannya ngeri. Ujiannya apa? Dulu kita masih kuliah di gereja. Setiap kalau kita nyanyi di atas itu, RT RW yang di bawah itu protes warganya karena berisik. Saya bilang, inilah kesempatan kita. Iman kamu sampai di mana? Ujian tuh, ujian terakhir. Saya ujiannya bukan tertulis, ujiannya memuji Tuhan. Ujiannya begini. Hari pertama kita memuji Tuhan, yuk 1L. Nyanyi berapi-api luar biasa. Selesai berapi-api, semangat kita bersuka cita. Datang RT, ngapain kita berisik? Marah. Saya bilang, yang WL pemusik tadi doa puasa atau tidak? Puasa, terbukti tidak. Dimarahin kita. Kita coba lagi nanti ya. Minggu depan coba lagi. Sama, dimarahin. Saya bilang semuanya puasa doa. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita ujian. Saya langsung bilang kalian dapat A semua. Gak ada yang beda-beda. Kenapa? Hari pertama, hari kedua, itu sama atmosfernya, hadiratnya.
Tetapi kenapa hari ketiga mereka nggak protes? Hari kedua protes. Kak Jessica juga protes. Kalian tuh kalau memuji Tuhan sih memuji Tuhan, tapi jangan kayak gitu kali. Masa kedengaran sampai dia serama sana. Tidak begitu. Hari ketiga berhasil. Apa? Mereka yang mendengar itu mereka. Kak Jessica termasuk salah satunya. Bilang apa? Kalian lagi latihan vokal. Kok kedengarannya enak banget ya? Ada suara 2, suara 3. Kayak mantap banget. Saya bilang, tuh, kalian berhasil. Semua kalian. Kita bukan latihan vokal. Kita sedang memuji Tuhan. Teriak-teriak tuh. Tapi kedengaran mereka apa? Sama. Ya kalau kalian latihan, ya gitu kek. RT ngomongnya. Gitu kek ngomong. Ya jangan terlalu teriak-teriak kayak begitu. Ini orang dengar apa sih? Sama kok. Ya kalau kalian latihan untuk persiapan entah lomba di mana ya gitu, nggak apa-apa. Saya bilang begini, kalian hebat. Kenapa? Ada doa tadi. Bukan ada beberapa mahasiswa mungkin mereka puasa membuktikan itu. Itu ujian. Selesai semua kalian. Bapak Ibu Saudara, iman itu harus disertai perbuatan. Pernah lakukan gak? Ini masalahnya. Selalu dituntut buat. Kenapa? Karena Tuhan mau membuktikan janjinya. Kalau sampai kita buat gak terjadi, ini Tuhan yang salah kali. Bukan. Masih lagi dibutuhkan, ayo buat terus. Saya yakin, saya percaya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda di tempat ini, yuk lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Salah paham biasa. Besi menajamkan besi. Manusia itu menajamkan sesamanya. Kalau ditegur jangan marah, tersinggung, bodoh nanti. Ditegur jangan tersinggung. Kalau masih tersinggung, itu bukan orang beriman itu. Bebal itu. Dikasih tahu, ngeyel. Itu bukan beriman itu. Nanti kuncinya begini ya. Nanti masuk begini. Hariannya gak ikut, ini bandel nih. Oh nanti kalau mainnya, biasanya kalau saya mau kasih tahu dulu. Di dalam WL, singer WL yang pegang alihnya semua. Di dalam musik, keyboard. Jadi dengar di keyboard. Kalau keyboard bilang tenang. Jadi tugas keyboard harus aktif. Aktifnya di mana? Kasih kode, bro. F bro. Tenang. Ada enggak bandel? Tenang. Dihajar tuh. Selesai ini. Marah enggak keyboardnya? Gak kelihatan sih mukanya. Dalam hatinya jengkel banget tuh. Kamu awas ya. Masalah enggak? Jadi masalah. Dalam satu tim. Ini semua dari iman sebenarnya. Ini semua berkaitan sama iman. Kalau enggak buat bukan iman. Karena kalau kita buat pasti akan jadi. Cakep dengarnya. Sekalipun pas-pasan. Semua WL di sini pemain musik, Bapak Ibu Saudara. Ini kita. Kalau satu bermasalah, semua berantakan. Jadi bukan berbicara tentang pribadi, ini berbicara tentang tim. Kamu pelayanan di sini. Tadi malam kamu pergi ke kafe. Selesai itu. Kamu lagi buat kesalahan, itu selesai itu. Persiapan dengan baik. Kualitas kita itu ditentukan dari perbuatan. Amin. Kualitas kita itu dilihat dari perbuatannya. Tapi saya kan mainnya cuma pas-pasan.
gak masalah. Kalau kamu disertai doa dan puasa, setiap kamu main musik itu ketika dipetik satu, ini kedengaran enak banget. Jangan ketika dipetik begini, orang bingung, suara apa ini ya? Padahal saya lihat sound kita semua cakep banget nih. Tapi kenapa jadi jelek? Gitu. Nyanyi sama. Yang kita lakukan semua di sini itu adalah iman. Jadi kalau kita nggak kompak itu bukan iman. Menghayal semua. Mari Bapak Ibu Saudara, pemusik saya undang kita semua ke depan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita Bapak Ibu. Saya sampai hari ini terus tengeng-tengengan dalam hati, Tuhan ajari saya. Kenapa? Tuhan. Dan saya mau praktekkan. Kalau sampai saya tidak praktekkan ini bahaya. Jadi saya percuma dong sampaikan firman Tuhan. Takut. Semakin banyak diberikan tanggung jawab. Kepercayaan semakin banyak tanggung jawab. Yang Tuhan akan tuntut. Haleluya. Bapa yang baik, ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami tahu kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan di dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkau salah satunya hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup karena percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami hidup karena percaya oleh Tuhan. Ku hidup